Oke, ini X. Nah, ini. Lalu kita klik ini ya. Nah, kita pasang lagi. Oke. Muncul gini langsung continue saja ya teman-teman. Bentar, ada suara yang bocor ya. Hmm. Nah, oh ya, ini ya Nia 2 tadi sudah saya plus ya. Ini masih berjalan ya teman-teman. Ini ya, tadi pagi itu saya sudah plus untuk akun yang ini. Oke, kita tunggu. Ini masih belum ya, masih belum aktif. Aktifnya itu seperti kayak kita nunggu tersambungnya kalau daftar WA di WA itu ya, apa web, apa web gitu, WA web. Hmm. Ini aktifnya agak lama ya teman-teman. Bentar. Ini kadang-kadang suka gini ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Kita coba lagi aja. Kita bongkar lagi. Oke. Nah, kita masih tunggu ya untuk yang satu ini. Ini nih dua sudah jalan nih teman-teman. Ini saya settingannya itu kadang itu pakai settingan 200-300, kadang 300-400. Kenapa kok lama, teman-teman? Itu karena nomor ini masih baru, teman-teman. Kalau nomor baru itu rawan kena banned ya. Jadi cara settingannya itu durasinya itu harus lama dulu. Nggak bisa kalau pakai durasi yang terlalu mepet. Nanti gampang terblokir gitu. WA biasa sama WA bisnis itu beda teman-teman. Kalau WA biasa ya, Nia 1, Nia 2 ini kan pakai WA biasa. Sudah WA biasa, terus dia itu masih nomor baru. Jadi sangat sangat rawan untuk kena blokir. Makanya setting jedanya itu harus lama dulu. Di awal-awal kita memang harus bersabar dulu ya. Untuk setting jedanya itu harus lama dulu. Dan kita harus nyicil paling 15-20 dulu. Nah, itu biar aman, biar awet dulu. Anggap saja kayak pemanasan dulu ya. Anggap saja kayak buat pemanasan dulu. Nah, ini sudah terpasang ya. Kita langsung praktekkan broadcastnya. Saya tunjukkan dulu. Nah, bentar saya hmm, ini saya coba akan promosikan salah satu produk dari affiliatego.com yaitu Super AI ya. Ini kita bisa masukkan media teman-teman, media foto maupun video. Tapi itu terbatas ukurannya. Jadi untuk media ini terbatas sampai 12 MB saja, teman-teman. Hmm, Oke, kita masukkan flyernya. Kita ke, oh iya, ini kan eh, kontak saya ini kan nggak ada grupnya ya. Nah, kita bisa nge-blast ke anggota grup, teman-teman. Ke anggota grup orang lain. Cuma sayangnya akun saya yang Nia 1 ini kan nggak gabung ke grup manapun. Kita nggak bisa plus ke grup orang lain. Caranya gimana? Kita ambil anggota grup orang lain lewat akun utama. Jadi akun utama kita itu pasang aja di WA CRM sebagai pengumpul grup. Baik, sebagai pengumpul grup tempat untuk mengumpulkan grup-grup gitu teman-teman. Agar kita bisa blast pakai akun Nokos ini, pakai akun tempur kita gitu. Misalnya kita akan ini ya, kita ambil dulu grup yang dari sini.
Nah, kita ke broadcast, nanti kita ke anggota grup, pilih grup, bentar. Nah, saya akan milih Super AI ya tadi. Super AI kita akan targetkan grup-grup yang berhubungan dengan AI. Mana ya tadi bicara AI? Ini ini ya kita coba ini. Ini grup belajar AI teman-teman. Nah, kita pilih semua saja. Bentar ya teman-teman agak lemot ini. Nah, kita pilih sampai 20-an nomor ya. Bentar. Kita pilih 20 nomor dulu. Kita kopas saja, copy. Nah, kita kopikan ke broadcastnya yang tadi. Ke broadcastnya ini yang satu. Nah, kita klik kontak, lalu ini kita paste ke sini. Pertanyaan. Jeda yang aman untuk nomor yang baru berapa? Jeda yang aman ini. Nah, pertama ini kan 20 ya, 20 nomor dulu. Jadi untuk aturan untuk nomor baru ya, ini kan nomor baru ya, Pak. Ini 20 nomor dulu. Untuk jedanya itu bisa pasang 200 sampai 300. Saya biasa pasang seperti ini. Bisa lebih di atasnya ini. Disarankan jangan di bawah 200 ya. Karena ini nomornya masih baru dan kita pakai WA biasa. Tapi kalau WA bisnis itu dia lebih awet, lebih tahan gitu. Karena emang WA bisnis kan memang tujuannya untuk bisnis. Tujuannya udah jelas ya untuk bisnis. Jadi WA itu pihak WA, pihak Meta itu mentolerir apa ya istilah lebih toleransi kalau WA bisnis untuk ngeblast. Tapi karena WA biasa itu sifatnya apa ya sifatnya dia itu tujuan utamanya hanya untuk keperluan pribadi, pihak WA itu sangat tidak toleransi terhadap blast. Makanya WA biasa apalagi kalau nomor baru itu sangat rawan kena ban. Jadi settingan di WA CRM-nya itu paling aman itu seperti ini. Untuk nomor baru 20 nomor dulu, terus settingannya itu ini 15 atau 20 nomor dulu ya. Kalau masih baru. Nah, ini terus settingannya ini. Oke, kita langsung kirim ya. Ini sudah ya. Settingannya udah benar, kita langsung kirim saja. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi setiap pesan yang terkirim akan terkirim 200 sampai 300 itu berapa ya? 400 sampai eh 4 sampai 5 menit ya. 3 atau menit gitu. Saya lupa gitu ya, sekitar 3 sampai 4 menit gitu teman-teman. Ini contoh-contoh yang sudah saya blast ya teman-teman. Ini ya sudah banyak ya yang saya blast, lumayan awet ini. Karena saya melakukan pemanasan dulu. Jadi waktu awal-awal pasang, oke, sama-sama Pak. Jadi kalau waktu awal-awal pasang nomor baru ya, itu jangan langsung dipasang di aplikasi WA CRM. Kalau bisa, misalnya langsung daftarin nomor baru ya di HP, daftarin nomor baru di WA. Itu jangan langsung pasang di WA CRM. Nah, jangan pasang di aplikasi manapun dulu. Daftar nomor baru di WA, ya di aplikasi WA, itu panaskan dulu dengan mengirim pesan ke nomor kontak lain gitu. Pesannya terserah, misalnya kayak ngirim pesan ke diri sendiri, boleh menyapa diri sendiri, saling save sama nomor yang biasa kayak gini ya. Ini awal-awal saya mana sih no? Saya ngomong sama diri sendiri ya, pakai nomor akun yang kadang juga saya ngobrol sama Kang Gintang gitu. Ini buat manasin aja teman-teman. Di hari pertama ini waktu itu kontak ini masih sangat baru. Baru besoknya
saya daftarin dia ke WA CRM dan saya mulai ngeblast gitu. Nah, jadi aman teman-teman. Seperti itu, harus ada pemanasan dulu gitu agar nggak kebanyakan. Seperti seperti itu ya tipsnya untuk WA CRM. Nah, dan saya ingatkan kembali berapa lama atau waktu untuk memanas. Cukup 1 hari sih, cukup 1 hari. Besoknya sudah bisa dipasang. Besoknya sudah bisa dipasang. Yang penting jangan langsung pasang aja. Cukup 1 hari aja buat pemanasan. Oke, ini sudah hampir jam 6 ya. Saya akan coba tunjukkan fitur WA CRM lain ya secara singkat. Nah, ini fitur WA yang lain. Itu grup ada grup keamanan ya. Misalnya cuma grup keamanan ini bisa berfungsi untuk grup yang dimana teman-teman itu adminnya. Misalnya saya itu mau pasang keamanan grup agar semua anggota dilarang membagikan link ya, membagikan link. Jika anggota yang melanggar aturan, maka dia akan kena peringatan gitu misalnya. Itu bisa seperti itu. Di, disetting seperti itu. Lalu ada jadwal ya. Ini bila teman-teman ingin mengirim pesan terjadwal. Nah, ini ya. Ini tadi saya membuat pesan terjadwal ya. Kayak mengirim link Zoom tadi pada subuh, Zoom pada subuh ini. Lalu ini juga ada pengingat balasan cepat. Ini kalau teman-teman misalnya ya, itu dalam pemasaran ya, ada yang ingin japri teman-teman, terus pengen teman-teman itu punya balasan otomatis. Seperti ini bisa kirim balasan cepat untuk balasan otomatis. Ini juga ada data extraction. Ini maksudnya mengambil semua data yang ada di WA, baik itu data berupa chat ya, berupa chat obrolan. Misalnya teman-teman ingin menyimpan semua riwayat obrolan ya, itu bisa teman-teman ekspor, maksudnya disimpan, dikeluarkan dalam bentuk file Excel seperti itu. Lalu ini juga ada utilitas grup ya, tapi ini juga fungsinya jika teman-teman itu jadi adminnya grup. Ini berfungsi untuk grup yang teman-teman buat gitu. Nah, ini juga ada ya alat seperti pengaturan blur. Kalau misalnya teman lagi Zoom seperti ini ya, rekaman seperti ini, nggak mau isi chatnya, isi nomor kontaknya itu diketahui orang, itu bisa pakai pengaturan blur. Nah, langsung blur seperti ini teman-teman. Nah, kan ya, oke. Itu ya. Ini juga ada fitur terjemahan pesan. Misalnya teman-teman itu punya pesan dari terjemahan pesan itu fungsinya untuk menerjemahkan pesan dari orang yang mengirim pesan dengan bahasa asing gitu. Misalnya punya teman-teman kenalan sama seorang klien dari luar negeri. Dia ngomongnya bahasa Inggris. Nah, teman-teman nggak perlu khawatir. Di sini ada terjemahan pesan otomatis gitu. Hmm, seperti itu. Ini yang terakhir ada tanda tangan pesan, teman-teman. Tanda tangan pesan ini berfungsi jika teman-teman pengen setiap mengirim pesan itu di bawahnya ditambahi nama teman-teman gitu. Seperti itu. Oke, itu tadi fitur-fitur WA CRM ya. Untuk di affiliateku.com ini kami menyantumkan harga WA CRM itu di harga ini 99.000 saja teman-teman. Ups, maaf. 99.000 untuk lisensi 2 tahun. Lalu ada juga harga premium 299 untuk lisensi 10 tahun, teman-teman. Nah, ini kami ya. Kalau di tempat luar itu harganya di atas 100.000, tapi lisensinya hanya setahun, teman-teman. Cuma di sini kami mencantumkan harga 99 saja untuk lisensi 2 tahun. Nah, kalau misalnya pasang lisensi lagi berapa? Apakah harus 99 lagi?
Tidak, untuk pasangan lisensi lagi, teman-teman cukup membayar 25.000 saja. Itu untuk memasang lisensi saja. Yang 99.000 ini cukup sekali bayar ya untuk 2 tahun. Bayar untuk instalasi toolsnya, pemasangan toolsnya sama lisensinya itu 99.000. Kalau teman-teman mau perpanjang lisensi, itu lisensinya saja ya, itu 25.000. Seperti itu teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang mungkin merasa butuh ya tools seperti ini, silakan dieksekusi ya. Eh, Dia harga termurahnya affiliateku.com ini saya lihat masih menggunakan harga paling murah ya dibanding dengan toko lain yang menjual tools serupa. Karena tools-tools WA itu pada dasarnya mahal-mahal ya, cuma sama aja semuanya. Tools WA marketing itu sama aja semuanya, nggak ada yang anti banned, hanya meminimalisir banned. Asalkan teman-teman patuhi aturannya, akun WA teman-teman insya Allah aman dari banned. Seperti saya ini ya tadi akunnya masih baru, tapi sudah cukup lama ya bertahan dan tidak mudah terbanned. Seperti itu, teman-teman. Oke, sudah jam 6 ya. Saya rasa cukup review dari saya. Kita akan langsung ke masuk materi inti ya webinar pagi ini, yaitu membuat novel dengan AI. Step by step dari A sampai Z gitu. Oke, saya persilakan Kang Lintang membawakan materi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali ya. Kedengeran ya suara saya di sana ya? Iya, Dengar. terdengar Kang. Oke, kita akan membahas tentang apa namanya membuat novel dengan AI. Jadi kita akan membuat benar-benar dibantu dengan AI gitu ya. Jadi apa pagi ini kita akan coba belajar hal tersebut ya untuk kita bisa membuat novel dengan AI. Gitu. Jadi dalam membuat novel dengan AI itu ada dua posisi yang harus teman-teman pahami dulu gitu ya. Posisinya adalah posisi apa namanya AI itu mau ditempatkan sebagai apa? Apakah AI itu akan ditempatkan sebagai ini apa namanya editor ya atau AI ini ditempatkan sebagai apa namanya benar-benar full penulisnya gitu ya. Walaupun outputnya atau ujung dari hasil itu adalah Anda yang mengklaim sebagai penulisnya gitu ya. Jadi Anda kita pisahkan dulu ya. Jadi AI itu sebagai editor atau AI itu penulis secara keseluruhan kita adalah sebagai idenya ya, pemilik idenya gitu. Jadi kita pemilik ide dari novel tersebut. Nah, kalau di dalam apa namanya di dalam konvensional ya atau cara konvensional tanpa AI itu membuat AI itu bisa membuat novel itu maksudnya bisa menghabiskan waktu berbulan-bulan gitu ya, berbulan-bulan dan banyak sekali tenaga yang dikeluarkan ya, baik mengeditnya, memeriksanya ya, terus dan seterusnya gitu. Nah, oleh karena itu dengan adanya revolusi teknologi ini di mana AI itu akan membantu kita sampai kita bisa menghasilkan karya, maka affiliateku.com bersama kampusai.com itu akan memberikan apa namanya sharing-sharing terkait salah satunya adalah membuat novel dengan AI dan ini memang akan masuk di dalam apa namanya kalau mau diperdalamin lagi sama teman-teman nanti ini akan masuk di dalam kelas super AI gitu ya sampai kita membuatnya itu menjadi novel lah yang versi online ya atau seperti e-book dan memasarkannya di kanal online gitu. Nah, itu akan dipelajari di Super AI. Nah, tapi pagi ini saya akan memberikan
caranya bagaimana kita bisa membuat novel dengan AI. Nah, oleh karena itu, karena kita berangkat dari latar belakang yang berbeda, dan kita punya keinginan, tapi kita belum melakukan langkah proses ya, misalnya adalah membaca novel, atau bahkan belum mengetahui siapa saja penulis-penulis novel yang ada di Indonesia ya. Kita belum bicara yang ada di luar, kita bicara dulu yang ada di Indonesia. Sehingga itu mungkin akan membuat kita kesulitan dan akan menyebabkan gaya bahasa dan isi cerita novel itu berantakan gitu ya. Karena kalau kalau novel AI itu dijadikan sebagai penulisnya, Anda editornya, Anda itu seperti menaik kuda gitu ya. Jadi Anda harus memegang kendalinya supaya tata bahasa dalam novel itu memiliki ruh ya, memiliki rasa dan bisa mengaduk-aduk emosi pembaca gitu ya, emosi tertawa, emosi menangis, emosi gembira dan emosi yang lain-lain gitu. Tapi kalau itu tidak bisa, itu akan menjadi sebuah karya dalam tanda petik ya, karya sampah digital ya, yang tidak memiliki nilai apa-apa. Oleh karena itu saya akan berikan Anda step by step-nya. Dan lagi-lagi kita akan dibantu oleh asisten virtual kita, ChatGPT. Anda juga boleh pakai DeepSeek ya, atau Gemini, atau Microsoft Copilot, dan lain-lainnya. Tapi untuk saya menggunakan ChatGPT gitu ya. Nah, yang pertama yang harus Anda ketahui ya, pertama misalnya ChatGPT itu ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, ChatGPT itu tidak boleh dilakukan yang namanya pergantian email gitu ya, pergantian email. Dan ChatGPT harus diberikan nama gitu, harus diberikan nama orang ya, nama manusia. Kenapa nggak boleh diganti pergantian email? Karena semua ChatGPT, Microsoft Outlook, Gemini, dan yang lain-lain yang saya sebutkan tadi, itu disebut chatbot. Chatbot itu pada prinsipnya, di dalamnya itu sudah disediakan database yang begitu banyak, ya, ada jutaan database. Nah, fungsi kita itu harus melatih chatbot ini supaya dia bisa berpikir sehingga bisa mengeluarkan logika-logika berpikirnya gitu. Nah, kalau Anda ganti-ganti email, ya, ganti-ganti email, itu Anda mulai lagi dari nol, ya, mulai lagi dari nol. Tapi kalau Anda nggak ganti-ganti email, dia akan membaca gaya perintah-perintah yang Anda minta, terus isi-isi atau hal-hal yang memang menjadi dominan atau kesukaan Anda terhadap perintah-perintah yang diminta di chatbot. Dan itu dia akan menyiapkan begitu banyak database karena dia sudah tahu tipikal Anda. Tapi kalau Anda ganti-ganti ya, terus emailnya diganti-ganti gitu ya. Nah, itu Anda akan mulai lagi dari nol dan dia akan kaku gitu ya, dia akan kaku. Oleh karena itu, saran saya bagi teman-teman yang baru ya, itu fokus di email yang sama walaupun masih pakai yang gratis. Ini saya masih pakai yang gratis ChatGPT-nya, belum saya upgrade ya. Karena saya merasa bahwa yang gratis saja ChatGPT-nya itu sudah full banget gitu. Kalau di upgrade Anda bisa berlangganan ya, yang per si bulanannya itu sekitar $20 sebulan ya. Nah, kita ketika ini sudah kita beri nama ya, kita bisa menyapa dulu gitu ya, tidak langsung harus to the point misalnya ya. Misalnya seperti ini. Nah, itu dia akan menjawab gitu ya. Dia akan menjawab ya. Dia sudah memahami ya, sudah memahami siapa yang mencat itu ya. Begitu karena emailnya ini tidak saya ganti-ganti gitu ya. Bisa besarkan dulu ya. Nah, itu dia akan memahami gitu. Akan memahami siapa gitu. Nah, oke. Nah, setelah kita sapa ya, atau kalau mau kita pastikan kembali untuk selalu merefresh memorinya, kita bisa tanya ya. Nah, dia akan menjawab namanya gitu ya. Nah, dia akan menjawab ya namanya ya. Itu karena ini dilatih gitu ya. Ini dilatih. Nah, selanjutnya kita kembali ke topik novel dengan AI tadi, kita harus bertanya gitu ya. Kita tanya sama dia, sebutkan ya penulis novel ya. Nah, pada saat penulis novel ini Anda mau cari penulis novel terlaris atau terbaik ya. Karena ada dua versi. Terlaris secara komersil menghasilkan cuan atau terbaik
ya, terbaik menurut para pengamat sastra, pengamat novel, tapi belum tentu dia laris gitu ya. Nah, kita pilih saja yang terlaris ya. Sebutkan penulis novel terlaris di Indonesia. Ya, di Indonesia. Nah, ya. Nah, dia mulai memberikan nama-nama ya dari penulis novel ya. Nah, di sini dia memberikan 8, Anda boleh minta berapa? 10, 20, 100, itu boleh. Gitu ya. Tapi kita cukup ya. Ini sudah cukup banyak ya. Ada 8 ya. Nah, dari penulis-penulis novel yang Anda yang Anda minta ini gitu ya, yang Anda sampaikan di chat GPT, Anda pilih satu. Pilih satu penulis novelnya, yang mana nanti penulis novel ini akan menjadi gaya bahasa novel yang kita buat dengan AI itu akan mirip-mirip, tapi bukan karya dia, akan mirip-mirip gaya bahasanya. Kita bisa gaya bahasanya. Jadi gaya bahasa yang mirip-mirip. Ya, kalau Anda belum tahu ya, misalnya gaya bahasanya seperti apa, mungkin karena Anda belum baca novelnya, ya, atau hanya kenal sebatas namanya saja, gitu. Anda bisa pilih di antara ini mana yang mau kita pakai, ya. Karena di atas ini adalah Terelie ya, yang banyak ya. Dia memang novel-novelnya memenuhi jagat novel Indonesia ya. Apalagi dia penulis produktif. Nah, ini kita boleh ya memakai gaya Terelie. Nah, lalu selanjutnya ya kita tanya ke ChatGPT ya, sebutkan ya tema novel yang paling disukai ya, yang paling disukai oleh masyarakat Indonesia gitu ya, oleh masyarakat Indonesia. Nah, dia akan buat deh ya uh, tema-temanya. Nah, kita butuh ini karena kita akan membidik segmen pasar, segmen pembaca. Kita akan bidik gitu ya. Di antara satu romansa, religi, inspirasi, fantasi, sejarah ya, horor, drama ya. Nah, itu mungkin ada yang Anda sukai gitu ya. Kalau di antara ini ada yang Anda sukai, Anda pilih saja salah satunya gitu ya. Tapi kalau di sini Anda baru sama sekali dari nol gitu ya. Ini benar-benar AI membantu banget ya. Kalau kita benar-benar dari nol, Anda boleh pilih yang nomor satu gitu ya. Karena ini ditaruh paling tinggi ya. Gitu ya. Jadi kita boleh pilih nomor satu. Lalu selanjutnya ya, kita misalkan pilih yang nomor satu, romansa ini ya. Berikan ide ya, judul novel romansa sebanyak 10 judul ya, dengan ya dengan gaya judul novel Terelie ya. Ingat ya. Jadi jangan dikasih mentah sampai sini. Misalnya berikan ide judul romansa sebanyak 10 judul. Nanti dia mikirnya seperti pikiran yang ada di algoritma ChatGPT saja gitu. Tapi kita minta dia dengan gaya judul yang biasa ditulis Terelia, tapi bukan punyanya Terelia, yang mirip-mirip menyerupai gitu ya, baik perumpamaan dan seterusnya gitu ya. Nah, kita coba ya. Nah, eh, nah, nah ini ya karena gaya Terelia itu singkat, puitis dan penuh makna ya. Dia bikin ya, rindu yang tak kunjung pergi, hujan di ujung senja, janji yang tersempat ditepati ya. Apalagi tuh, dia yang menunggu dalam doa, luka yang menjadi cinta ya, dan seterusnya. Nah, kita tidak boleh langsung mempercayai 10 judul ini gitu ya, 10 judul ini. Anda harus melakukan yang dinamakan validasi ya. Jadi jangan langsung oh bagus nih ada 10. Bukan seperti itu ya. Jadi kita perlu melakukan validasi. Validasinya gimana? Kita bisa nyapa dia ya. Ya, misalnya begini. Ah, yang benar.
Coba cek lagi, gitu ya. Coba cek lagi. Ya. Nah, nah, ketika kita minta ini terjadi perubahan yang signifikan sekali, gitu ya. Signifikan. Ya, dari sini ya yang ada 3 sampai 4 kata, ketika kita minta koreksi lagi, dia dia akan melakukan yang namanya logika berpikir, dia akan merevisi, gitu ya. Benar, seperti ini. Inilah seperti yang ditulis Terelia. Kalau Anda tahu Terelia ya, novel-novelnya ya, Bumi, Matahari. Tuh anak saya banyak tuh punya novelnya Terelia berseri ya. Terus ada Bulan ya. Seperti itu dia. Rata-rata satu kata ya. Kalaupun tiga kata misalnya negeri para bedebah ya. Itu kan tulisan Terelia itu yang penuh tenaga gitu ya. Nah, ini bisa seperti ini ya. Nah, judulnya harus singkat, puitis, dan menggugah emosi. Ya, rindu, hujan, janji, gitu ya. Dia. Nah, ini memang gaya Terelia ini, ya. Karena saya tahu itu dia rata-rata seperti itu, ya. Nah, ini dengan dapat seperti ini, ya, misalnya ada 10, ya. Anda bingung mana yang mau dipakai. Anda bingung mana yang mau dipakai dari judul-judul ini, ya. Kita bisa minta ini ya. Ya, kita sapa nama dia siapa, nama ChatGPT ya. Bantu aku pilihkan 5 terbaik menurut kamu yang sudah sesuai dengan gaya judul novelnya Terelia. Ya. Nah, dia akan pilihkan 5. Oke? Nah, pilihkan 3. Ya. Setelah 5, kita pilihkan 3. Biar aja dia yang mikir. Kan tadi kita nyuruh dia yang berpikir. Oke, ada 3 ya. Nah, sampai di 3 di sini, otoritasnya itu akan ada 2 pilihan. Otoritas Anda yang memilih sendiri, atau udah kasih aja dia, ya, yang milih, ya. Nah, kalau di sini dia akan nanya, adakah yang pas buat proyek novelmu? Gitu. Nah, kita otoritas ada di kita, gitu ya. Otoritas ada di kita atau diserahkan ke dia. Pilihkan ya, 1 yang terbaik menurut kamu. Nah, kita minta dia. Dia akan milih, gitu ya. Ya, ternyata dia milih judulnya Rindu. Oke. Nah, dia berbalik bertanya, pas nggak? Kalau Anda bulat pas, lanjut. Kalau Anda bulat nggak pas, dia akan mengikuti apa yang kita minta, gitu. Karena prinsipnya itu adalah prinsipnya dia membantu kan. Kalau menurut kita tidak pas di antara ini, padahal kita mengincarnya hujan, dia milihnya rindu, ya. Nah, itu Anda bisa sampaikan kurang pas, ya. Misalnya seperti ini ya, kurang pas, ya, kurang pas. Nah, kalau kita bilang kurang pas, dia akan memahami, oh tidak sesuai, gitu ya. Dan dia akan, nah dia akan memilihkan lagi dari 3 itu, ya, dari 3 tadi ya, takdir, ya, takdir. Nah, dia akan memberikan alasannya, gitu ya. Kalau kita berasa ini kurang pas, maka udah pasti dia akan memilih hujan, gitu ya. Nah, kita bilang, saya suka hujan, ya, saya suka hujan. Nah, nah dia, nah terus kita sampaikan gitu, ya. Berarti tadi otoritasnya itu tidak sepenuhnya diberikan kepada AI, tapi kita punya pilihan sendiri. Tapi kalau Anda dikejar deadline, dikejar penerbit, ya harus segera mencetak novel yang terbaru, ya Anda bisa mengikuti apa pilihan dari ChatGPT tersebut. Nah, setelah kita dapat topik, ya, topik besarnya yaitu hujan, ya. Nah, kita bisa bertanya ya ke dia, ya, apa rata-rata
novel Terelie berisi berapa halaman, ya. Nah, dia akan bilang tuh novelnya ya. Nah, dia akan bilang seperti ini. Novelnya rata-rata seperti itu, ya. Nah, rata-rata seperti ini. Nah, itu kita bisa mengikuti gitu. Berarti kita sudah punya bayangan, punya ada di benak kita ya, jumlahnya kira-kira 400 halaman gitu ya. Jadi kita bisa buat gitu. Kira-kira nanti alur ceritanya seperti apa. Nah, kita sudah oke ya. Oke, kita mulai proyek ya. Kita mulai proyek novel ya, novel Hujan ini. Nah, oke, kita akan mulai ya. Nah, dia akan membantu. Oke. Nah, kita sampai di sini ya. Karena kita menggunakan yang disebut adalah versi gratis ChatGPT, ini nanti akan terjadi stop terhadap apa perintah. Kesinambungan perintahnya itu akan berhenti karena kita menggunakan yang gratis gitu ya. Nah, oleh karena itu nanti Anda akan masuk di obrolan baru ketika nanti perintah-perintah kita di versi yang gratis ini tidak bisa dijalankan lagi gitu ya. Jadi kita akan masuk ke versi yang baru. Tapi kalau kita sudah sering melatihnya, versi yang baru ini akan memiliki kesinambungan dengan versi yang sebelumnya ya. Versi yang baru ini maksudnya obrolan baru ya, obrolan baru gitu. Karena dia ada batasannya, beda dengan versi yang berbayar ya, yang panjang batasannya. Nah, oleh karena itu setelah kita sampai hujan ini, kita mulai men-setting dulu yang di awal. Lokasi novel itu ada di mana gitu ya. Lokasi novelnya ada di mana ya. Nah, oke. Kalau udah lokasi novelnya, kita hanya memberi down-nya itu atau kita memberikan stimulus atau pancingan ya. Itu yang ada di benak kita saja gitu ya. Jangan diberikan langsung ke dia gitu. Karena kalau langsung diberikan ke ChatGPT, nanti kita akan banyak revisi ya. Kita akan banyak revisi. Nah, jadi misalnya seperti ini ya. Nah, misalnya ya, kita sapa dia ya. Novel Hujan ini ya, novel Hujan ini bercerita ya, bercerita tentang ya anak muda ya yang merantau ya, mencari kerja ya, di Jepang misalnya ya, sambil mengumpulkan uang untuk kuliah di sana. Oke. Nah, kita ini gambaran kasar yang ada di benak kita ya. Lalu kita bilang bantu aku, koma, buatkan karakter tokoh tokoh beserta namanya untuk novel ini ya. Jadi kita jangan langsung masuk ke inti disuruh dia serta merta buat novel gitu ya. Itu nanti editnya akan banyak gitu ya. Nah, ini kita bikin dulu karakternya ya. Ya. Oke. Nah, dia akan buatkan ya tokoh yang nanti akan kita munculkan ya di dalam ininya, tokoh utama ya. Nah, ya sampai tuh ya. Nah, jadi kita boleh menyetujui ya. Kan kita nggak tahu nih siapa ya kira-kira nama yang nanti gua munculin di dalam novel gitu ya. Nama gua sendiri bukan. Itu nama nama orang lain. Kita bisa serahkan dulu ke sini gitu ya. Ke sini ada protagonis ya. Protagonis orang baik itu ya. Namanya Raihan Pertama ya. Seperti ini personanya dibuat seperti ini ya. Namanya, usianya, asalnya ya. Latar belakangnya anak sulung dari keluarga sana merantau ke Jepang untuk bekerja sambil pengumpulan uang agar bisa kuliah di sana. Lalu ada tokoh wanitanya yaitu namanya Ayuka Tanaka ya, usia 20 tahun, asal Jepang, ceria, perhatian, mandiri ya, tapi dia menyimpan luka masa lalu gitu ya. Latar belakang anak pemilik kedai ya.
ramen kecil di Tokyo, bertemu Raihan dan lambat laun tumbuh perasaan di antara mereka. Seperti ini, dan ini tentu saja perlu konflik. Nah, oleh karena konflik ada tokoh antagonis ya di tempat kerja, ya orang Jepang nih, Kenji Sakamoto ya. Jadi muncul di sini ya, ya apa tokoh-tokohnya ya. Ini adalah disebut tokoh inti di dalam novel yang akan muncul terus di dalam pergulatan yang ada di isi novel. Anda harus paham itu, gitu ya. Jadi kalau kita masih nol, kita akan dibantu banget ya. Udah deh, ya. Anggap saja kita menyetujui, ya. Anggap saja kita menyetujui dari novel ini, gitu ya. Oleh karena itu, sebelum kita masuk ke yang lebih detail, ya, kita akan minta dulu ya, ininya, bantu aku, ya, buat sinopsis, ya. Sinopsis atau rangkuman dari keseluruhan keseluruhan isi novel ini yang akan ya yang akan ditempatkan di belakang cover ya, di belakang cover ya. Nah, maksudnya apa? Jadi dari awal kita sudah bisa memprediksi kira-kira nanti alur yang akan dikeluarkan oleh ChatGPT dari isi novel ini sudah bisa kita tebak gitu. Jadi sebelum dia bikin yang tidak sesuai dengan irama kita ya, kita tanya dulu sinopsisnya atau rangkuman gitu ya. Jadi daripada capek-capek kita nanti merevisinya ya. Nah, kita dia akan buat seperti ini ya. Nah, banyak juga ya buat ya di belakang ya, seperti ini. Apakah kita terima ini? Ya, jangan. Kita perlu yang namanya validasi. Ya, kita tanya lagi, yang benar itu isinya. Ya, aku baca enggak seperti gaya tulisan Terelie. Nah, ingat, kita tadi di awal sudah menjadikan Terelie itu sebagai istilahnya variabel untuk novel kita gitu. Jadi jangan diserahkan 100% ke ChatGPT gitu ya. Jadi kita minta dulu. Nah, yang seperti di awal kita minta bahwa ChatGPT itu ada di dalam kendali kita ya. Nah, dia sudah ini. Oke, aku revisi biar lebih sesuai dengan gaya Terelie. Ya, kita baca ya. Ya, kalau Anda sudah biasa baca novelnya Terelie akan mengerti nih. Ya, apakah sudah sesuai belum dengan gaya yang biasa ditulis. Ya. Nah, kita harus memastikan 2 kali validasinya. Coba kamu telusuri semua novel Terelie, Terelie yang bestseller ya, yang bestseller. Apakah sudah sesuai dengan yang kamu tulis? Ya, dengan yang kamu tulis. Nah, dia akan menelusuri web nih. Dia akan menelusuri web ya. Dia akan mencari database gitu ya. Ya. Nah, dia akan ini ya, akan bikin seperti ini. Oke. Nah, dia memberikan 2 rekomendasi novelnya Terelia ya, Rindu juga ada ya. Terus dengan Hello ya, di sini ada dari Kabar Dewata, dia sudah memberikan rekomendasinya ya. Ya, ada juga yang dari sini saya lagi baca nih Hello ya, yang ini. Nah, kita bisa pilih gitu. Atau kalau kita sudah terbiasa baca novelnya ya, saya pengen ya, ya, aku pengen ya, aku pengen yang model seperti novel Bumi ya, karya karya Terelia ya. Dia akan menelusuri web lagi nah, ya. Dia akan menelusuri, dia akan mencari datanya.
ya, memorinya diperbaiki. Nah, ini udah bener nih. Nah, udah. Ini udah bener ya. Ini memang mirip-mirip ya. Skornya 75 sampai 85 lah ya. Skornya yang mirip-mirip ya. Kita nggak bisa mengidentikan dengan Aurelia, tapi sudah mirip-mirip ini. Ya. Nah, ini sudah dapat nih. Ya. Tinggal kita, pertama yang Anda baca, gaya bahasanya udah dapat ya. Terus kita bisa lihat dulu apakah uh, konflik yang nanti muncul di dalam novel yang akan kita buat itu sudah sesuai belum gitu dengan sinopsisnya atau rangkumannya gitu ya. Kita bisa baca, namaku Raihan Pratama gitu ya. Aku berusia 21 tahun ketika pertama kali menginjak kaki di Jepang, negeri yang katanya penuh harapan, tapi bagiku hanya berisi kerja keras dan perjuangan gitu ya. Aku datang bukan untuk liburan, bukan untuk berfoto di bawah bunga sakura. Aku datang untuk satu hal, bertahan. Wah, ini mantap nih ya. Ini jadi apa namanya, kekuatannya ya, bekerja di restoran ya, terus bekerja di restoran milik pria bernama Haruto Nakamura ya, berteman ya dengan teman sesama perantau seperti Paris dan menghadapi seorang rival yang selalu mencari masalah, Kenji Sakamoto ya. Nah, ini um, tampilan belakang lah gitu ya, tampilan belakang yang akan muncul cover. Anggap saja ini sudah oke lah ya, walaupun nanti secara jam terbang Anda bisa mengotak-atik narasinya gitu ya. Oke. Nah, dia sudah bilang ya, kalau kurang puas aku siap revisi lagi ya. Kalau Anda mau revisi silakan. Nah, oleh karena itu kita akan masuk ke inti pembuatan novel gitu ya. Oke, aku setuju ya. Kita puji Ustadz Birina ya, biar dia senang gitu ya. Oke, ya, dia akan jawab ya. Nah, dia ini. Oke. Nah, dia langsung ya, tanpa perlu kita suruh, dia bilang, oke, kita lanjut ke langkah berikutnya, mau langsung ke outline bab atau bikin detail karakter lebih dalam dulu ya. Aku siap bantu sampai hujan jadi masterpiece. Wah, luar biasa nih. Sampai hujan menjadi karya ya. Bisa main lagi masterpiece kan, dasar ini apa namanya, bagus banget gitu ya. Jadi kita bisa buat nih apakah outline babnya dulu atau detail karakter yang lebih dalam ya. Jadi kalau Anda memang tidak terburu-buru, ya tidak terburu-buru, Anda boleh bikin detail karakter yang lebih dalam, gitu ya. Maksudnya nanti kan nanti novel ini akan dibedah nih, kalau bestseller ya, dibedah, ada bedah novel ya, atau bedah buku. Nah, dari situ kita bisa punya referensi ketika nanti banyak yang nanya ya, kok karakternya begini-begini gitu. Nah, itu Anda bisa masuk di situ. Tapi kalau Anda buru-buru ya, pokoknya hari ini jadi atau besok jadi, kita bisa masuk ke outline bab. Kita masuk aja kalau masuk ke outline bab ya. Kita masuk aja kira ke outline bab ya. Kita masuk aja. Nah, dia buatnya ya. Yang top ya, yang tidak seindah brosur. Tuh bagus tuh. Ya. Kita lihat dulu ya, ada berapa bab yang dia buatnya. Ini belum istilahnya ini daftar isi lah ya, daftar isinya gitu. Nah, ini kita bisa baca dulu ya. Langkah pertama ya, bab 1. Kedua, Tokyo yang tidak seindah brosur. Ketiga, restoran kecil dan Haruto Nakamura. 4, Paris sahabat seperjuangan. 5, Aika Tanaka, gadis yang mencintai hujan. 6, Kenji, rival yang selalu menghalangi. 7, surat dari rumah. 8, hujan yang sama, langit yang berbeda. Ini bagus nih ya. 9, saat dunia memberikan ujian, keputusan yang mengubah segalanya, pelangi setelah hujan. Nah, kita perlu validasi ya. Kita validasi ya. Validasinya gimana? Ya, kita sampaikan ya. Apa sudah benar outline yang kamu buat sesuai dengan apa namanya,
gaya penulisan atau gaya penulisan dari novel-novel Terelie, gitu ya. Pertanyaan, ya, dia akan merevisi nih, dicek lagi gitu ya. Nah, tuh. Nah, ini lebih bagus dibanding yang kedua ya. Tapi Anda tidak boleh terlalu lama validasinya, maksudnya tidak perlu terlalu banyak. Karena apa? Nanti akan ada error. Errornya apa? Ngaco. Ya. Tidak perlu terlalu banyak validasi, gitu ya. Jadi kalau Anda sudah terbiasa baca bukunya Novelnya Terelia, Anda langsung paham gitu ya. Tapi jangan terlalu menguji ChatGPT ini lama ya. Jadi nanti dia akan masukin database yang lain gitu. Jadi rusak gitu. Kita kan tidak membuat 100% sama dengan Terelia gitu ya. Cuman kita mencari gaya bahasa gitu ya. Karena ini nanti ujungnya adalah cuan gitu ya, supaya novel kita banyak yang suka. Nah, ini bagus nih ya revisinya Outlet bab revisi Hujan ini novel ya. Hujan pertama. Ini juga bagus nih. Ini outlook hook hook 3 detik pertama udah dapet nih. Ya, karena kan ada orang baca novel itu ya setelah lihat cover belakangnya ya. Karena kan biasanya cover belakang ada kesimpulan ya. Dan biasanya novel itu kalau di toko buku ya, atau di toko buku yang mana aja ya, itu biasanya ya, itu kan di sampul plastik tuh nggak bisa kita buka ya, kecuali ada sampelnya. Nah, kalau di Gramedia ya di sampul plastik tapi dia ada sampelnya di depan, jadi kita bisa baca dulu tuh, walaupun nggak baca semuanya ya sekilas. Nah, biasanya orang-orang baca sekilas itu adalah di daftar isi ya. Nah, di daftar isi kita harus menang ya, hooknya itu harus menang. Jadi 3 detik pertama itu harus bikin orang terdiam, dia tidak beralih ke yang lain membaca itu. Nah, ini kunci dari novel. Dari pertama adalah judul, yang kedua adalah kesimpulan yang ada di belakang atau sinopsisnya, lalu daftar isi. Ya, Hujan pertama ini menurut saya sudah bagus. Ya, sudah bagus banget ya. Karena judulnya aja Hujan ya, Hujan pertama. Ya, ini bagus dah. Ini udah kena nih, udah dapet nih ya. Baru nanti kita urusan ininya baru kita urusan belakangan. Yang penting ininya dulu ya, bikin orang berhenti dulu. Ya, oke. Bab 1 Hujan pertama, bab kedua Kota yang Sibuk, Aku yang Sendiri. Ya. Ini sudah pasti, namanya culture shock. Ya. Jadi ketika masuk ke kota yang sibuk, Jepang itu kan kota yang sibuk, Tokyo itu kota yang sibuk ya. Nah, Aku yang Sendiri. Ya. Nah, terus tuh, orang asing di negeri orang gitu ya. Kenji dan aturan yang tidak tertulis ya, Paris dan pelajaran tentang bertahan. Ya, gadis yang selalu muncul saat hujan. Ini bagus juga nih. Ya, surat dari rumah juga bagus. Nah, persimpangan ya. Nah, ini bagus. Nah, udah dapat nih. Ya. Karena kan kita judul novel itu harus mengobok-obok perasaan orang gitu ya. Mengobok-obok perasaan orang ya, mencampur adukan perasaan orang. Ini sudah dapat. Sudah dapat, udah ya. Ini boleh sampai sini ya. Kan dari awal hujan, Anda boleh simpan di dalam Notepad, Word, dan seterusnya. Anda simpan di sana supaya Anda punya backup terhadap database yang sudah kita buat. Karena ingat, kita menggunakan chat GPT yang gratisan. Ya, kita menjaga-jaga kalau tiba-tiba database-nya itu hilang. Ya, sampai sini Anda jangan terlalu terkesima ini, segera pindahkan ke tempat yang lain yang nanti kita akan uh, buat ada cadangannya. Anda boleh kasih judul filenya itu draft hujan, gitu ya, draft hujan. Dan setiap membuat file draft hujan itu Anda harus memberikan tanggal di belakangnya ya. Draft hujan tanggal 9 bulan 2 2025 ya. Itu hari ini. Nanti pas besok di file yang sama Anda bikin draft hujan tanggal 10 bulan 2 2025. Kenapa harus ada tanggal? Karena kita butuh histori terhadap
draft tersebut gitu ya. Jadi kita bisa baca ya historinya gitu. Jadi jangan tanpa tanggal. Jadi setiap hari Anda harus bikin tanggalnya. Saya melakukan itu setiap membuat file ya, file yang sama ya dengan isi yang sama tapi di update-nya di hari yang berbeda. Jadi dalam satu folder itu tanggalnya beda-beda tuh. Jadi saya bisa menelusuri historinya gitu ya, menelusuri sejarahnya ya. Nah, seperti itu. Jadi itu kita akan butuh manuskrip yang berupa draft itu di kemudian hari. Nah, setelah sampai di sini ya, setiap sampai di sini, kita akan fokus di bab pertama gitu ya. Kita akan fokus di bab pertama ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita masuk ke bab 1. Nah, coba ya, kita coba buatkan isi dari bab 1 menurut kamu ya. Menurut kamu dan sesuai dengan gaya Tere ya. Tapi di sini kita nggak berhenti sampai sini. Kita kasih kuncian di bawahnya. Ini kan kita memberikan prompt ya, perintah prompt ya. Kunciannya apa? Ya, supaya ini kita bikin aja dalam huruf kapital. Berpikirlah ya sebagai seorang Tere gitu ya. Jadi kita meminta dia si ChatGPT ini berpikir seperti Terelie ya. Dia akan mencari database semua novelnya gitu ya. Nah, ini kita akan masuk di bab pertama ya. Nah, ya. Oke. Karena ini panjang, dia akan membuat ke sebelah sini untuk kita mudah nanti mengkopinya gitu ya. Enak nih pakai ChatGPT ya. Kita akan buat seperti ini. Ya. Oke. Nah, oke. Di sini ya, di sini tugas Anda di setiap bab, tugas Anda cuma satu di sini ya. Apa tuh? Baca ya. Tugas Anda baca. Jangan langsung disuruh lanjut ke bab 2 gitu ya. Tugas Anda baca ya. Tugas Anda baca ya. Ini hujan pertama ya. Aku meninggalkan Yogyakarta saat hujan turun. Ini bagus nih. Ya. Ini aja udah bagus nih. Ya berarti udah mikir nih. Pikirannya udah seperti Tereli ya. Langit kelabu, rintik-rintik air membasahi kaca jendela bus yang membawaku ke bandara. Orang-orang di terminal sibuk dengan urusan masing-masing. Sebagian menarik koper, sebagian lagi mengangkat ponsel berbicara cepat dalam suara yang tumpang tindih. Aku hanya diam menggenggam tiket pesawat dalam tangan yang dingin. Bagus. Paragraf pertama udah bagus nih. Ya, hooknya dapat nih. Nah, aku tidak tahu kenapa hujan selalu turun di saat-saat seperti ini, seperti ada kesepakatan rahasia antara langit dan waktu. Nah, ini kan puitis. Kesepakatan rahasia antara langit dan waktu. Mungkin benar kata orang, ya. Hujan adalah tanda perpisahan, tapi bagiku hujan adalah awal. Paragraf kedua aja udah bagus tuh. Anda teruskan aja bacanya, ini panjang juga paragrafnya ya. Nah ini, tapi saya dari sini kita sudah bisa menyampaikan bahwa di bab ke-1 ini kita udah sesuai. Nah ini ada copy nih di sini nih ada icon copy ya, pindahkan ke Word tadi, gitu ya. Setelah Anda baca, ya setelah Anda baca. Nah, setelah Anda baca, Anda pindahkan ke Word. Dengan begitu, Anda akan punya, gitu ya, akan punya apa? Manuskrip di bab 1 itu. Ya. Baru nanti di antara ini kita tutup dulu ya, kita tutup dulu di sini ya. Nah, kita tutup. Nah, di antara ini ya, mana? Di sini ada berapa bab? Ada 11 bab. Kita akan pilih nanti di mana terjadi konflik. Nah, karena novel itu harus ada konfliknya gitu ya, nggak boleh datar ya di sini. Nah, oleh karena itu tugas kita adalah membaca ya, membaca. Nah, ini sudah dapat kita ya bab satunya nanti ini bab satu selesai Kang. Aku sudah menyelesaikan dengan galeri narasi yang reflektif, deskripsi yang kuat dan emosi yang mendalam. Benar kan tadi emosi yang mendalam? Gimana Kang Lintang? Ada bagian direvisi atau
dilanjut ke bab 2 ya. Ya, kita puji juga. Tambah pinter ya. Nah, kita puji dia ya. Kita puji. Biar dia moodnya bagus. Nah, dia bilang, makasih Kang, aku cuma berusaha menyelami cara berpikir seorang Terelia dan menyesuaikan dengan visi novel Hujan ini. Kalau Kang Lintang puas, berarti misiku berhasil. Nah, seperti itu. Ya, jadi bab 2 dan seterusnya seperti itu. Jadi di sini kita bisa membuat novel ya dengan cepat, tidak perlu berbulan-bulan. Ya, tidak perlu berbulan-bulan kita akan punya karya. Kalau sudah punya karya, ya, udah dijual tuh novelnya ya, gitu. Lalu Anda klaim, ya, Anda klaim. Oke, nah ya, sampai di sini ya, misalnya kan Anda sudah tahu caranya ya, saya akan masuk ke sini ya. Sebelum masuk ke bab 2, apakah kamu bisa bantu aku yang lain? Bantu hal yang lain dulu ya, sebutkan ya namanya ya. Nah, dia langsung mau revisi bab 1, pengembangan karakter, world building, pembangunan kata, atau hal yang ingin Kang Lintang bahas dulu gitu. Jadi sebelum ini kita boleh ya. Jadi nggak langsung masuk ke bab 2 juga boleh. Ini enaknya pakai asisten virtual gini nih ya gitu. Ya. Apa yang perlu kita lakukan di sini ya? Ya, berikan aku usulan 10 nama pena ya. Oh. Jadi kita butuh nama pena. Dalam pembuatan novel, itu kita butuh nama pena. Nama pena itu boleh karakter katanya itu ada nama asli Anda. Atau full, itu Terelia bukan nama nama asli tuh, nama pena. Ya, kita butuh nama pena. Karena apa? Kita butuh branding yang kuat. Gitu. Jadi kalau nama penanya masih nama asli, ya gitu ya, itu brandingnya jadi nyampur nih. Misalnya Kang Lintang dikenalnya sebagai praktisi digital marketing dan AI, tiba-tiba tulis novel, rusak udah itu novelnya, ya rusak ya, rusak novelnya. Kang Lintang biasa ngisi webinar AI, ngisi webinar digital marketing, kok ada novel fiksinya tentang romansa hujan, no rusak gitu. Jadi kita nggak perlu terlalu terbawa nafsu, pengen semuanya gitu ya, pengen semuanya. Jadi kita butuh nama pena gitu ya. Nah, nama pena boleh diserahkan search ke ChatGPT atau yang sudah ada di benak Anda gitu ya. Nah, sini bagus nih, langit ars ya, bermakna tinggi dan penuh makna. Tuh, nama pena ya, atau ini awan senja ya. Anda boleh di sini. Ya, penulis-penulis itu nama pena semuanya kan. Ya, nama pena. Asmana dia itu bukan nama asli, itu nama pena tuh. Ya, nama pena. Terus ya apalagi Pipit Senja itu nama pena tuh, bukan nama asli. Ya, nanti nama asli ada di mana? Ada di sebelum cover terakhir, di halaman terakhir sebelum cover. Itu akan ada namanya biografi. Ya, biografi di situ. Ya, jadi teman-teman jangan melupakan hal vital ini ya. Sebelum masuk, kita pilih nama pena apa yang mau kita pakai. Ya, tentu saja disesuaikan dengan gaya novel yang kita buat ya, gaya novel yang kita buat. Kalau Terelia itu tuh bahasa India itu ya. Saya lupa artinya apa, kita tanya aja ya. Kalau Terelia artinya apa tuh ya? Kalau Terelia ya, artinya apa ya, itu bahasa India tuh kalau nggak salah ya. Ya, bahasa Bengali itu bahasa India tuh ya, untukmu ya. Jadi untukmu ya. Nah, Bengali itu di daerah India nih ya. Nah, ini tuh kan ya, nama ini terinspirasi dari bahasa yang digunakan oleh Rabindranath Tagore, seorang sastrawan besar dari India. Nah, ini saya karena pernah baca bukunya Terelia. Terelia siapa? Saya pikir dulu perempuan, ternyata laki-laki gitu ya. Nah, ini artinya tulisan ini untukmu. Ya.
Dan terbukti novel-novelnya laris, gitu. Novel-novelnya bestseller semuanya, jadi buruan dan selalu menjadi nomor 1 di Gramedia, gitu ya. Nah ini Anda jangan sampai terlewatkan ya. Jadi dari sini ya 10 ini ya berikan aku pilihan 5 nama di atas dari 10 yang kamu buat ya, yang kamu buat ya. Ya, dia akan pilihkan ya yang terbaik ya. Damar Aksara Awan Senja, apalagi Banyu Pradana Banyu ya, Rehansyah ya. Pilihkan 3. Kita pilih aja gitu ya, pilih ya, pilihkan 3 ya. Pilihkan 1 Damar Aksara dia. Cahaya Aksara. Jadi tulisan yang bercahaya maksudnya. Ya, Anda boleh pakai ini ya. Jadi kita cek ya. Terus cara validasi lagi, pastikan ya nama ini belum dipakai orang lain dalam membuat novel ya. Nah, dia akan cek tuh ya. Nah, mirip aja ya. Ya, belum ada tuh berarti. Ya, berarti Anda bisa pakai ya damar aksara, artinya tulisan yang bercahaya ya. Jadi kita pilih di sini. Nah, jadi Anda udah dapat tuh idenya ya. Jadi nama penanya dapat, cara membuat ininya dapat gitu. Jadi dengan melakukan hal seperti ini, maka novel akan bisa Anda buat dengan cepat dan Anda bisa mendapatkan sebuah karya. Baru dengan AI kita akan bisa membuat cover novelnya, ya itu mah nanti urusannya beda lagi ya, bikin cover novel. Terus juga kita bisa memvisualisasikan tokohnya, ya. Gambar tokoh yang ada di novel tersebut boleh divisualisasikan gitu ya, gambar tokohnya. Biasanya kan novel hanya tulisan saja ya, tapi kalau Anda ingin menyisipkan seperti komik ya, walaupun tidak 100%, kalau komik kan teks dan gambar gitu ya, teks dan gambar kalau komik. Kalau novel pada umumnya teks semuanya, tapi Anda boleh membuat karakter gambar orangnya yang realistik, seperti apa Raihan, seperti apa tadi si orang Jepang itu. Nah itu Anda bisa buat karakternya untuk pemanis promosi terhadap apa namanya novel AI tersebut gitu ya. Jadi inilah fungsi kita sebagai editor, di mana AI 100%, hampir 100% ya, menuliskan untuk kita, dan kita sebagai pengendalinya. Ada juga Anda yang sudah menulis di Word atau di aplikasi yang lain, lalu Anda minta si ChatGPT ini untuk menjadi editornya, boleh seperti itu. Anda tinggal klik aja di sini ya, plus di sini unggah dari komputer ya. Pilih file yang mau Anda masukkan, file mana yang mau Anda masukkan sebagai apa namanya yang akan direvisi. Dia bisa membaca file Word dan PDF. Jadi nanti dia akan bedah semuanya di sini. Anda mau bedah total atau Anda mau merevisi, cari yang tipe ya. Jadi Anda boleh melakukan seperti itu, bedah total atau hanya revisi tipis-tipis. Itu kita memposisikan ChatGPT sebagai editor, gitu ya. ChatGPT sebagai editor. Jadi ini kita menggunakan ini. Atau yang kedua, Anda bisa menggunakan aplikasi AI yaitu Storynet.ai, gitu ya. Di sini teknologinya ya itu bukan berbasis ChatGPT, tapi AI juga dengan algoritma yang lain. Dan di sini tersimpan langsung di dalam apa namanya, di dalam aplikasi gitu ya. Hanya saja ini berjalan dalam bahasa Inggris ya. Jadi semua apa namanya, semua
isi dan tulisannya itu dalam bahasa Inggris. Tapi Anda nggak usah khawatir, ada fitur penerjemah yang nanti Anda bisa pakai di add-on browser Chrome, ya, Translate atau yang lain. Ya, jadi Anda bisa menggunakan penerjemah gitu ya. Di sini Anda bisa tulis aja create dengan AI, lalu Anda pilih novel di sini kalau versi yang berbayar bisa langsung ya. Tapi di sini karena ini dikunci, kita harus upgrade ya. Kebetulan token saya sudah habis karena saya sudah buat satu novel yang ini ya, Jembatan Hati. Nah, ini sudah saya buat ya beberapa minggu yang lalu. Nah, habis nih. Anda boleh ganti lagi ke akun yang lain ya, akun yang lain. Tapi di sini kita bisa bikin cerpen atau cerita pendek atau kita hanya sekedar membuat karakter gitu ya. Nah, kalau di sini dia sudah menyiapkan juga dengan cover novelnya. Kalau kita setuju dengan uh, buatan dia ya. Jadi kita nggak perlu lagi bingung-bingung ya mencari karakternya gitu ya. Jadi covernya dan semuanya sudah dibuatin di sini ya sampai ininya. Nah, ini dia nih. Nama tokohnya ya Arjuna Wijaya, Remya Cholin dan seterusnya. Nah, walaupun ini ada yang tidak realistik nih yang profesornya ini, nanti ini bisa tinggal kita edit di sini ya. Ini belum ada yang saya edit ya. Ini karakternya ya tentang orang Indonesia juga ya yang merantau ke luar negeri ya. Nah, di sini sudah dibuatkan. Nah, kalau tadi di ChatGPT ya, kita bisa nanti membuat karakter-karakter tokohnya ini seperti ini. Kenapa kita butuh karakter tokoh ya? Kan memang di sini kan nggak baik di ChatGPT atau di aplikasi ini kan hanya tulisan ya. Tapi kita saat ini ya, kalau saya pribadi ya, itu mewajibkan ada karakter atau visual dari tokoh-tokohnya itu harus dimunculkan, walaupun nggak di semua halaman ya, misalnya di halaman belakang, di halaman depan, ya itu dimunculkan visual gambarnya. Kenapa? Karena kita harus mendikte pikiran pembaca, sehingga pembaca sudah bisa membayangkan orangnya seperti apa, gitu ya. Orangnya seperti apa, tokohnya seperti apa. Nah itu, tapi itu nanti kita buat belakangan. Itu terakhir, jangan di awal, terakhir ya, biar ceritanya jadi dulu utuh semuanya, baik Anda menggunakan ChatGPT atau storynet.ai atau aplikasi yang lain, itu buat aja dulu ya. Tapi gambar tokohnya itu belakangan ya, gambar tokoh belakangan, gambar tokohnya belakangan supaya kita bisa gitu. Nah, itu gambar tokohnya ya, visual tokohnya. Lalu penulis ya, saran saya kalau penulis ya, penulis itu jangan dimunculkan top visual fotonya di novel ya, jangan dimunculkan ya. Kenapa? Biar menjadi misterius ya, biar menjadi misterius. Dia hanya muncul mungkin di bedah buku ya, di bedah buku, tapi di bukunya itu jangan dimunculkan ya. Kecuali buku pelajaran ya, buku pelajaran tuh, buku yang non fiksi tuh, nah itu muncul tuh di belakang. Tapi kalau buku fiksi jangan dimunculkan ya, jangan dimunculkan. Kecuali lagi ya, Anda sudah bestseller ya, terjual 1 juta kopi misalnya ya. Itu lain cerita. Tapi kalau masih baru, yang masih awal-awal ya, jangan dimunculkan muka Anda ya, jangan dimunculkan. Cukup namanya saja untuk menjadi misteri gitu ya, menjadi misteri, menjadi penulis rahasia ya, menjadi orang yang bertanya-tanya. Bahkan kalau perlu di biografinya ya, itu tidak usah dimunculkan nama aslinya. Yang tahu nama asli Anda sendiri dan penerbit ya, dan penerbit ya. Karena kalau pertama kali ya, Anda mungkin akan sulit menembus penerbit-penerbit ternama gitu ya. Penerbit yang sudah eksis misalnya grup Gramedia Kompas gitu ya. Itu sangat sulit tuh. Tapi sekarang kita dibantu oleh teknologi digital marketing ya, digital AI dan seterusnya. Itu ada aplikasi-aplikasi penulis novel ya, yang misalnya di Play Store itu ada KBM, komunitas belajar menulis ya. Nah, itu kita bisa masuk di situ ya, bisa masuk dan kita bisa mempublikasikan di situ.
Dan kalau ada orang yang membaca novel kita, itu kita dapat poin yang nanti bisa dikonversi menjadi rupiah. Saya belum nggak hafal ya berapa jumlahnya, bisa seperti itu. Atau Anda bisa menerbitkan secara independen, ya. Anda bisa share ya di Facebook, di IG dan seterusnya, gitu ya. Sampai nama Anda dikenal dulu. Oleh karena itu jangan pernah pakai nama asli, karena orang netizen sekarang itu akan suka menguluk-nguluk siapa sih ininya ya. Loh, kok orang ini yang biasa ngisi digital marketing nih coba-coba masuk ke dunia novel fiksi gitu ya, ya rusak udah semuanya, sehingga tidak bagus untuk branding kita. Oleh karena itu kita pakai nama pena, terus kita jangan munculkan ininya apa sosok diri kita gitu ya. Jadi bikin misterius saja. Lalu langkah pemasarannya nanti diajarkan di Super AI ya, langkah tahap awal termasuk di sana cara membosternya ke sosial media baik dengan paid atau traffic organik ataupun dengan yang berbayar. Itu nanti akan diajarkan di kelas Super AI. Ini masuk ke dalam salah satu pembelajaran baru yang ada di modul-modul Super AI. Nah, ini sekilas yang sudah saya sampaikan ya kepada teman-teman. Cara membuat novel dengan AI sangat mudah sekali. Anda tinggal melakukan pilihan-pilihan apakah AI ditetapkan sebagai editor atau AI penulisnya Anda editor. Tadi saya memberikan contoh AI penulisnya, kita sebagai editor atau pengendali dari keseluruhan perintah-perintah yang diperintahkan kepada AI tersebut. Oleh karena itu, jangan sampai salah ketika membuat novel AI, Anda harus pilih dulu siapa penulisnya. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman. Kita akan jumpa kembali di pertemuan-pertemuan kelas afriatku.com, kampus AI, yang akan diinformasikan oleh admin di grup belajar AI. Saya izin pamit, undur diri. Selamat berakhir pekan, selamat berliburan di hari Minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.